Pelatih Timnas Indonesia, Sintayong, mempunyai permintaan ke PSSI pada FIFA Matchday September tahun 2022. Berupa lawan yang tangguh bagi Timnas Indonesia, dengan kisaran ranking FIFA 50-100. Sementara Timnas Indonesia per tanggal 23 Juni tahun 2022 berada di peringkat ke-155. Pencapaian ini berkat hasil yang diraih Timnas Indonesia pada grup kualifikasi Piala Asia 2023. Timnas Indonesia mencatatkan 2 kemenangan atas Kuwait, 12, dan Nepal, 7-0. Lalu takluk dari Yordania, 1-0. Dengan hasil tersebut, Timnas Indonesia melaju ke Piala Asia 2023 dengan status runner-up terbaik. Memang masih dalam komunikasi dengan PSSI untuk cari tim peringkat 50-100, kata Sintayong saat ditemui di Stadion Madia, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis, tanggal 23 Juni tahun 2022. Senada dengan Sintayong, Ketua Umum PSSI, Muhammad Iryawan, juga menginginkan lawan yang kuat bagi Timnas Indonesia. Sesuai dengan kongres atau visi misi saya dulu adalah 150. Mudah-mudahan bisa mencapai target, ucap Muhammad Iryawan. Kita lihat nanti pertandingannya siapa, yang jelas kita belum menentukan siapa lawannya. Tapi saya minta ke Dirtek, Indra Syafri, dan tim kepelatihan bahwa lawan kita harus ranking yang bagus sehingga nantinya sebagai pengalaman poinnya lebih tinggi, kata pria yang akrab disapa Iwan Bule itu. Sebelumnya, pada FIFA Matchday Juni tahun 2022, skuad Garuda menjamu Bangladesh. Laga tersebut berakhir dengan skor sama kuat 0-0 di Stadion Sijalak Harupat Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Rabu, tanggal 1 Juni tahun 2022. Iwan Bule targetkan Jordi Amat dan Sandy Walsh perkuat timnas di FIFA Matchday. Ketua Umum Ketum PSSI, Muhammad Iryawan alias Iwan Bule, memberi keterangan terkait nasib Jordi Amat dan Sandy Walsh. Ia berharap bahwa keduanya bisa membela timnas Indonesia di FIFA Matchday terdekat. FIFA Matchday akan digelar pada September tahun 2022. Harapannya adalah Amat dan Walsh, jika memungkinkan beserta Sain Patinama, sudah bisa membela skuad Garuda. Berkaitan naturalisasi, kami tunggu penyelesaian untuk Sandy dan Jordi. Untuk Sain Patinama, prosesnya sedang berjalan, mudah-mudahan bisa main di FIFA Matchday. Kami harapkan ketiganya, paling tidak 2 orang dulu, bisa main perkuat timnas Indonesia, kata Iwan Bule di Stadion Madia, Jakarta, Kamis 23/6. Pada awal Juni, berkas Walsh dan Amat sudah diserahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kemenkumham, RI ke Sekretaris Negara, Setnek. Sementara, berkas Patinama masih harus dilengkapi. Sebenarnya, ada 3 pemain keturunan lainnya yang diproyeksikan akan dinaturalisasi. Mereka adalah pemain berusia di bawah 20 tahun, yakni Jim Krok, Max Christoffel, dan Kai Boham. Ketiganya mengikuti pemusatan latihan Timnas U19 sejak Selasa, 21/6. Kendati demikian, Iwan Bule menegaskan bahwa keputusan naturalisasi ketiganya harus menunggu arahan Sintayong. Jika pelatih asal Korea Selatan itu merasa cocok ketiganya masuk Timnas U19, PSSI akan mengurusnya. Untuk 3 pemain ini, kami tunggu approval Sintayong. Kalau Sintayong setuju, segera saya urus dan akan diteruskan ke pemerintah, tegas Iwan Bule. Mudah-mudahan Sintayong bisa cepat merespons, apakah mereka ini bisa dipakai. Cukup bagus mereka ini tadi, kata Indra Syafri, Direktur Teknik PSSI, kami kembalikan ke Sintayong. Tandasnya salah satu pemain keturunan Kai Davi Boham mengaku sudah menonton pertandingan yang dimainkan Timnas Indonesia. Menurut Kai Davi Boham, Timnas Indonesia mempunyai tim yang berkualitas. Pencapaian yang baru-baru ini diraih Timnas Indonesia yaitu, lolos ke Piala Asia 2023. Timnas Indonesia merebut Piala Asia 2023 dengan status runner-up terbaik dalam babak kualifikasi. Saya menonton laga Timnas Indonesia dan timnya sangat bagus. Ada Mark Klok yang berasal dari Belanda, ucap Kai Davi Boham saat ditemui, Selasa, tanggal 21 Juni tahun 2022. Nanti juga ada Sandy Walsh juga, yang sedang menjalani proses naturalisasi, kata pemain berusia 18 tahun itu. Dia pun berharap suatu saat nanti bisa berseragam Timnas Indonesia. Saat ini, Kai Davi Boham, termasuk dalam 3 pemain keturunan yang tengah dijajal Sintayong pada pemusatan latihan, TC Timnas U19 Indonesia di Jakarta. Sementara 2 nama lainnya adalah Jim Krok dan Max Christoffel. Saya melihat Timnas Indonesia main dan saya berharap suatu saat, kata pemain Almere City U21 itu. Setelah menonton mereka, saya bisa main di Timnas Indonesia nanti, kata Kai Davi Boham. Sebelumnya, Kai Davi Boham, Jim Krok dan Max Christoffel, juga sempat ikut bergabung dalam pemusatan latihan, TC Timnas U19 Indonesia di Perancis selepas ajang Toulon Cup 2022. Number 3. Nyali Timnas Indonesia U19 tak ciut jumpa Thailand dan Vietnam di Piala AFF U19 2022. Penyerang Timnas Indonesia U19, Ronaldo Kuateh, menatap percaya diri Piala AFF U19 2022.
Ronaldo memastikan timnya siap bersaing dengan siapapun termasuk Thailand dan Vietnam. Timnas Indonesia U19 akan berlaga pada ajang Piala AFF U19 2022 di Jakarta dan Bekasi, 2-15 Juli tahun 2022. Berstatus sebagai tim tuan rumah, pasukan Sintayong itu tergabung di grup A Timnas U19 satu grup bersama lawan yang berat. Ronaldo Kuateh DKK akan bersaing dengan Vietnam, Thailand, Myanmar, Filipina, dan Brunei Darussalam. Seperti yang kita tahu, semua lawan juga bagus. Seperti Thailand dan Vietnam. Akan tetapi, kami harus yakin dan kami harus bisa lebih baik dari mereka, kata Ronaldo Kuateh. Timnas Indonesia U19